Bahas juga tentang perjalanan penjelajah pelayaran bangsa Eropa, seperti Columbus dan Magellan ke pulau-pulau di Pasifik dan benua yang masih kosong. Terima kasih atas komentarnya. Ini adalah topik sejarah yang sangat menarik dan penting, karena penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa membawa dampak besar bagi dunia, termasuk dimulainya era kolonialisme, pertukaran budaya, dan migrasi global. Mereka bilang Columbus menemukan dunia baru, tapi siapa yang sebenarnya kehilangan dunianya? Di balik layar pelayaran agung, ada darah, perbudakan, dan bangsa-bangsa yang dihapus dari sejarah. Ini bukan kisah penemuan ini, kisah perebutan dunia. Mari kita bahas lebih lanjut. Pembahasan penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Penjelajahan samudra. Ketika dunia dibelah oleh kompas dan ambisi pada suatu masa, ketika dunia masih diliputi kabut ketidaktahuan, dan peta-peta hanya menampilkan garis pantai benua yang sudah dikenali, manusia memandang lautan sebagai misteri yang menakutkan. Salah satunya adalah Christopher Columbus, seorang pelaut asal Genoa yang menawarkan gagasan gila kepada Raja dan Ratu Spanyol bahwa ia bisa mencapai Asia dengan berlayar ke barat, bukan ke timur seperti umumnya. Ferdinand Magellan, pelaut Portugis yang membelot ke Spanyol, memimpin ekspedisi besar pada tahun 1519 untuk mencari jalur barat menuju Kepulauan Rempah. Dari 5 kapal yang ia bawa, hanya 1 yang kembali 3 tahun kemudian. Bukan hanya bangsa Eropa yang pindah ke benua baru, tetapi juga jutaan orang Afrika yang diculik dan dijadikan budak untuk mengisi koloni-koloni baru di Amerika. Perbudakan menjadi industri global, dan rasisme ilmiah lahir sebagai justifikasi atas dominasi itu. Dunia tidak hanya berubah secara fisik, tetapi juga secara moral dan ideologis. Kita harus juga memaknainya sebagai permulaan dari struktur global yang menindas, menciptakan ketimpangan, dan merampas hak banyak bangsa atas tanah dan budayanya sendiri. Pertanyaan yang lebih penting adalah, siapa yang membayar harga dari semua penemuan itu? Siapa yang dijajah, diperbudak, atau dihapus dari peta sejarah demi kejayaan satu bangsa? Jika kita ingin memahami dunia modern, kita harus memulainya dari lautan, dari gelombang yang dahulu dibelah oleh kapal-kapal Eropa, dan dari sejarah yang ditulis dengan tinta darah dan ambisi. Dalam banyak hal, penjelajahan samudra adalah cermin dari ambisi manusia yang paling luhur dan paling gelap. Ia menunjukkan bahwa batas antara penemuan dan perampasan sangatlah tipis. Sejarah bukan hanya ditulis oleh mereka yang menang, tetapi juga oleh mereka yang memiliki kapal dan kompas. Maka, memahami sejarah penjelajahan samudra bukan hanya soal mengingat pelaut dan rute pelayaran, tetapi soal memahami akar dari sistem dunia yang masih kita hadapi hari ini. Sistem ekonomi baru lahir, kapitalisme kolonial, di mana tanah dijara, sumber daya dieksploitasi, dan penduduk asli dijadikan buruh murah. Kolonialisme bukan hanya tentang siapa yang memiliki meriam lebih besar, tetapi siapa yang bisa menulis sejarah dan menggambar ulang peta dunia. Dalam konteks ini, penjelajahan samudra menjadi lebih dari sekadar petualangan. Ia adalah alat untuk membentuk dunia sesuai dengan kepentingan segelintir orang. Magellan sendiri tewas di Filipina, namun ekspedisinya adalah yang pertama dalam sejarah manusia yang berhasil mengelilingi dunia. Portugis pertama kali tiba di Maluku pada awal abad ke-16, diikuti oleh Spanyol, lalu Belanda dan Inggris. Ilmu pengetahuan berkembang pesat setelah bangsa Eropa menyadari bahwa mereka bukan pusat dunia. Bahasa, makanan, teknologi dan seni mengalami transformasi global. Di sisi lain, kesadaran akan ketimpangan ini memicu perjuangan kemerdekaan di berbagai belahan dunia. Penjelajahan samudra membuka luka, tetapi juga menyulut api perlawanan. Dari Amerika Latin hingga Asia Tenggara, lahir gerakan-gerakan rakyat yang akhirnya menggulingkan kekuasaan kolonial berabad kemudian. Dunia pasca kolonial yang kita tinggali hari ini, baik dalam hal batas negara, bahasa, maupun identitas, adalah hasil dari proses panjang yang dimulai ketika layar pertama kali dibentangkan menuju horizon yang tak dikenal. Rempah-rempah yang selama ini menjadi identitas kekayaan lokal,
justru menjadi kutukan. Perdagangan lokal yang selama ini berlangsung adil dan bersahabat, berubah menjadi medan pertempuran kolonial. Pelayaran Eropa yang bermula dari ketertarikan akan cengkeh dan pala, berubah menjadi invasi budaya, politik, dan militer. Di tanah air kita, Belanda bahkan mendirikan perusahaan dagang bersenjata, Fok, yang secara de facto lebih kuat dari kerajaan manapun. Penjelajahan samudra yang awalnya penuh rasa ingin tahu, berubah menjadi jaringan eksploitasi global, dan Nusantara menjadi bagian penting dalam jaringan itu. Ini bukan sekadar pencapaian geografis, tetapi revolusi cara pandang manusia terhadap bumi. Dunia kini tidak lagi hanya terdiri dari negeri-negeri yang dikenal di peta, tetapi lautan luas yang terhubung secara nyata. Filipina, yang menjadi lokasi tewasnya Magellan, segera menjadi wilayah penting dalam jaringan kolonial Spanyol. Sejak saat itu, Asia Tenggara pun menjadi panggung rebutan kekuasaan antar kekuatan kolonial dan penduduk lokal, menjadi pion dalam catur kekuasaan global. Pada tahun 1492, Columbus memulai pelayarannya dengan 3 kapal kecil, Nia, Pinta, dan Santa Mar. Dalam waktu kurang dari 2 abad, hampir seluruh dunia dijelajahi, dipetakan, dan dijajah oleh bangsa Eropa. Amerika menjadi koloni Spanyol dan Portugis, Afrika menjadi ladang perbudakan, dan Asia Tenggara termasuk Nusantara dikuasai Belanda, Inggris, dan Prancis. Namun dampak yang paling menarik adalah apa yang disebut Columbian Exchange, pertukaran besar-besaran antara dunia lama dan dunia baru. Tanaman seperti kentang, jagung, dan tomat masuk ke Eropa, sementara kuda, senjata, dan penyakit seperti cacar menghancurkan populasi asli Amerika. Dunia menjadi saling terhubung untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun hubungan ini tidak setara. Ini bukan pertemuan antar budaya yang setara, tapi dominasi satu pihak atas yang lain. Penjelajahan samudra membuka jalur bagi globalisasi, tapi juga membuka luka sejarah yang tak kunjung sembuh. Ia tidak pernah mencapai Asia. Sebaliknya, ia tiba di sebuah dunia yang sama sekali baru bagi Eropa, benua Amerika. Meski Columbus sendiri tak pernah mengakui bahwa ia menemukan benua baru, pelayarannya menjadi awal dari gelombang kolonisasi paling masif dalam sejarah. Setelah Columbus, Eropa menyerbu dunia baru seperti banjir besar, membawa pasukan, penyakit, agama, dan sistem ekonomi baru. Bangsa Maya, Inka, dan Aztec, peradaban besar yang telah hidup ribuan tahun, runtuh dalam hitungan dekade. Di satu sisi, Columbus menjadi simbol keberanian penjelajahan. Di sisi lain, ia menjadi ikon kolonialisme dan kehancuran budaya. Samudra dipenuhi legenda tentang makhluk raksasa dan tepian dunia yang bisa menelan kapal siapapun yang mencoba menantang batasnya. Namun, di tengah dunia yang takut terhadap cakrawala, muncul sekelompok orang yang justru melihatnya sebagai jalan menuju kejayaan. Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol dan Portugis mulai melirik samudra luas dengan cara pandang baru, bukan sebagai rintangan, tetapi sebagai jalur emas menuju kekayaan dan dominasi. Hasrat akan rempah-rempah, emas, dan kemuliaan mendorong mereka menaklukkan gelombang, bukan semata-mata karena keberanian, melainkan juga karena dorongan kebutuhan ekonomi, ambisi politik, dan semangat religius. Inilah momen ketika kompas bukan lagi sekadar alat navigasi, tapi simbol ambisi manusia untuk menguasai dunia. Eropa saat itu tengah berada dalam masa transformasi besar-besaran. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada 1453 menjadi titik balik penting. Jalur perdagangan darat ke Asia melalui jalur sutra kini menjadi lebih berbahaya dan mahal. Maka, alternatif satu-satunya adalah laut. Namun samudra itu sendiri belum sepenuhnya dimengerti. Diperlukan lebih dari sekadar keberanian. Untuk menaklukkannya, diperlukan teknologi. Maka lahirlah kapal karavel yang ringan dan lincah, astrolabe, untuk membaca bintang, serta peta portolan yang lebih akurat. Eropa berubah menjadi pusat eksperimen maritim. Di pelabuhan-pelabuhan seperti Lisbon dan Sevilla, para pelaut, kartografer, dan penguasa berkumpul membicarakan dunia yang belum mereka kenal. Bukan hanya rempah-rempah yang menjadi incaran, tapi juga jiwa-jiwa kafir yang bisa dikristenkan, wilayah baru yang bisa diklaim, dan kekayaan alam yang belum dieksploitasi. Dunia perlahan tidak lagi dilihat sebagai tempat yang terbagi oleh benua, melainkan sebagai medan pertarungan antar kekuatan imperium. Lalu muncullah tokoh-tokoh besar yang kemudian mengubah sejarah. Tak lama kemudian, penjelajahan laut memasuki babak yang lebih mengerikan, namun menakjubkan. Ekspedisi mengelilingi bumi. Dampak penjelajahan samudra tidak bisa dipisahkan dari gelombang kolonialisme global. Tak kalah penting,
penjelajahan ini memicu migrasi global besar-besaran. Asia Tenggara, termasuk Nusantara, adalah wilayah yang terdampak sangat besar. Namun tidak semua dampak penjelajahan ini bersifat negatif. Kita juga harus mengakui bahwa dunia menjadi lebih terhubung. Ketika kita melihat kembali ke masa penjelajahan samudra, penting bagi kita untuk tidak hanya mengaguminya sebagai kisah keberanian dan penemuan. Akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah siapa yang pertama kali menemukan benua Amerika atau siapa yang berhasil mengelilingi dunia. Sejarah penjelajahan samudra bukan hanya soal siapa yang berlayar kemana, tapi soal siapa yang memegang kuasa atas peta dunia hingga hari ini. Jika kamu percaya bahwa sejarah harus ditulis dari dua sisi, bukan hanya pemenangnya, bantu sebarkan narasi ini, tekan tombol suka, tinggalkan komentarmu, dan subscribe untuk konten sejarah yang membuka mata, bukan sekadar mengulang buku pelajaran. Karena masa lalu tak akan berubah, tapi cara kita memaknainya bisa menentukan masa depan. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan seputar sejarah, silahkan untuk ditanyakan, biar Mimin menjawabnya, dan bisa juga request konten juga.